Bapak, Ibu, dan para rekan media yang hadir dalam Public Expose tahunan ini, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan profil perusahaan dan juga kinerja operasional perseroan sepanjang tahun 2022. Berdiri sejak tahun 2000, Moratelindo membangun usahanya selaku penyedia layanan internet dan kartu telepon. Pada tahun 2007, perseroan bertransformasi menjadi perusahaan penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi yang berhasil membangun jaringan kabel serat optik sepanjang 7,5 km di Pulau Jawa. Perseroan memiliki keunggulan dalam infrastruktur jaringan serat optik dan industri telekomunikasi yang mendorong perseroan hingga sukses pada tingkat global. 8 tahun sejak awal berdirinya, Moratel mendirikan perusahaan anak di negara Singapura, yaitu Moratel International Pte Ltd, serta membangun kabel laut Moratelindo International Cable System 1 atau MIC1 yang menghubungkan Jakarta dengan Singapura. Dengan berjalannya waktu, Moratelindo terus membangun backbone dan akses, dan pada akhirnya tahun 2016 kami Moratelindo dipercaya untuk membangun proyek strategis nasional, yaitu Palaparing Barat dan Palaparing Timur. Alhamdulillah pada tahun 2018 proyek Palaparing Barat telah selesai, dan juga pada Agustus 2019 Palaparing Timur sudah selesai. Dan tahun 2022 kami memberanikan diri untuk melakukan initial public offering, yaitu di bulan Agustus tahun 2022. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai segmen bisnis Moratelindo pada market telekomunikasi di Indonesia. Segmen pelanggan perseroan terbagi menjadi 4, yaitu segmen telco, segmen wholesale, segmen retail dan enterprise, dan juga segmen lainnya yang dijalankan oleh anak usaha seperti Visat, proyek Palaparing, dan proyek-proyek lainnya. Untuk segmen telco, layanan yang disediakan berupa internet private list circuit, kemudian domestic list circuit, dan juga IP virtual private network, interconnection, data center, cloud, dan hosting. Pelayanan infrastruktur seperti sewa ducting dan tower colocation. Untuk segmen wholesale, layanan yang disediakan berupa IP transit, backbone, APLC, DLC, dan MPLS, interconnection, internet, data center, cloud, dan hosting. Pelayanan infrastruktur seperti sewa ducting dan tower colocation. Untuk segmen enterprise, layanan yang disediakan berupa dedicated internet service, Oxygen.id, Soho Broadband Internet, data center, dan domestic list line atau metro. Untuk segmen retail, layanan yang disediakan berupa pelayanan cold play dan triple play, internet service, teleponi, dan TV kabel. Untuk segmen lainnya, layanan yang disediakan berupa visa dan proyek Palaparing dan proyek-proyek lainnya. Oke, kita lihat di sini terdapat peta jaringan backbone Moratelindo. Hingga tahun 2022, total panjang jaringan mencapai 53.135 km, di mana terdapat penambahan jaringan sepanjang 1.386 km dari total panjang jaringan pada tahun 2021. Jaringan backbone Moratelindo terdiri dari inline cable dengan total panjang 15.099 km, submarine cable dengan total panjang 12.689 km, dan akses dengan total panjang 25.347 km. Seluruh jaringan backbone Moratelindo tersambung dengan 100% fiber optik. Untuk home pass, Moratelindo tersebar di 548.674 titik. Kami juga memiliki 6 data center dengan tier 2 design yang dikenal sebagai Nusantara Data Center, yang tersebar di Indonesia, yaitu di Medan, Batam, Palembang, Jakarta, Surabaya, dan Bali. Seluruh NDC Moratelindo terhubung dengan ratusan POP, high-rise building, serta seluruh jaringan yang terhubung dengan Moratelindo. Utilisasi rate data center sebesar 76% pada tahun 2022. Moratelindo terus melakukan perluasan daerah untuk Oxygen Home, yaitu internet di rumah-rumah, di mana FTTH di akhir tahun 2022 telah mencapai 548.674 home pass dan 139 dan 301 total pelanggan.
Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Bapak Genta Andika Putra selaku Wakil Direktur Utama Perseroan. Terima kasih Bapak Jimmy. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai kinerja keuangan perseroan selama tahun 2022. Dari slide ini kita bisa lihat bahwa pendapatan kami meningkat pada tahun 2022 menjadi 11,2% menjadi 4,7 triliun rupiah. Hal ini dikarenakan adanya kontribusi dari pendapatan VISAT karena pada tahun 2021 lalu kami telah berhasil mengakuisisi Indo Pratama Tele Global yang bergerak di industri VISAT dan juga kenaikan dari pendapatan jasa internet dan juga jaringan internasional. Sehingga hal ini juga mendukung kenaikan di gross profit kami yang meningkat 8,7% menjadi sekitar 2,8 triliun rupiah dengan EBITDA sekitar 2,2 triliun rupiah dan juga net profit sekitar 672 miliar rupiah. Dari total aset kita bisa lihat bahwa pada tahun 2022 total aset kami juga meningkat menjadi 14,9 triliun rupiah dengan total equity sebesar 6,2 triliun rupiah yang meningkat dikarenakan kami sudah melakukan IPO pada tahun 2022 tahun lalu sebesar 1 triliun rupiah dan juga net debt to EBITDA kami juga semakin membaik pada tahun 2022 di mana net debt to EBITDA kami sekarang menjadi 2,5 kali karena pada tahun 2022 kami telah berhasil melunasi obligasi konvensional sebesar sekitar 460 miliar dan juga obligasi sukuk, obligasi syariah sekitar 347 miliar. Dan untuk net debt to equity kami juga semakin membaik karena kami sudah melakukan IPO pada tahun 2022 menjadi 0,88 kali. Selanjutnya. Lalu upaya kami selama tahun 2022 dalam meningkatkan kinerja perusahaan, kami juga telah melakukan pertama perluasan jaringan serat optik dan juga melakukan upgrade kapasitas di backbone kami dan juga kami melakukan pengembangan akses khususnya untuk FTTH di Kota Baru yaitu di Palembang, Serang, Cirebon dengan peningkatan home pass sebesar 33% dibandingkan dengan tahun 2021 dan juga nomor 3 kita juga berhasil melakukan IPO dengan menerbitkan saham sekitar 2,5 miliar saham. Dan selama tahun 2022 juga kami telah berhasil memperoleh penghargaan berupa Excellence in Digital Transformation oleh Lighthouse Independent Media dan juga IDX Channel Indonesia Innovation Award by IDX Channel. Lalu fokus kami pada tahun 2023 kami tetap berfokus pada backbone dan akses di mana satu kami akan melakukan upgrade kapasitas di backbone kami dan kedua kami tetap akan melakukan ekspansi backbone network dan juga akses khususnya di FTTH dan juga kami akan melakukan ekspansi data center khususnya di Kota Batam. Demikian presentasi dari saya.